Mendekati puncak mudik Lebaran, Kepolisian Republik Indonesia menerapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk mengurai kepadatan kendaraan ketika mudik Lebaran. Selain rekayasa yang sudah diberlakukan pada Lebaran tahun-tahun sebelumnya, seperti kontraflow dan one way, di tahun ini pihak kepolisian bersiasat mengurai kemacetan dengan sistem ganjil genap yang diterapkan di ruas jalan tol. Mulai dari kilometer 47 ruas jalan tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 ruas jalan tol Semarang Batang. Kemudian mulai dari kilometer 31 sampai kilometer 98 ruas jalan tol Tangerang Merak. Apakah efektif penerapan ganjil genap yang diterapkan pada rekayasa lalin mudik kali ini? Bagaimana untuk kendaraan atau pengemudi yang tidak mengindahkan? Apakah akan dikenakan sanksi? Ya pemirsa, puncak kepadatan arus mudik di musim mudik tahun 2025 ini diprediksi juga sudah mulai terjadi di hari ini pemirsa. Sejumlah rekayasa lalu lintas juga tentunya sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian untuk mengurai kemacetan termasuk penerapan sistem ganjil genap. Lalu seberapa efektifkah penerapan sistem ganjil genap ini untuk bisa mengurai kemacetan dari arus mudik tahun 2025 ini? Kita akan membahasnya malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir bersama kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Tentunya ada Ibu Ellen Tangkudung, pengamat transportasi kita. Selamat malam Bu Ellen. Sehat Bu? Sehat. Sehat, terima kasih Bu sudah hadir dan tentunya selalu mengawal setiap kebijakan yang dikeluarkan untuk masyarakat. Pak Rian Nugroho, pengamat kebijakan publik kita. Pak Rian, apa kabar? Sehat, terima Sehat kasih. Pak Rian, terima kasih juga sudah hadir malam hari ini. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Kabak Ops Korlantas Polri, AKBP Aryas Syahbudin. Selamat malam Pak Aryas Syahbudin. Selamat malam Mbak. Ya. Pak Kabak Ops, tentu kita ingin tahu dulu Pak, sampai saat ini bagaimana situasi di jalan ataupun juga secara menyeluruh arus mudik di tahun 2025. Betulkah sudah mulai terjadi kepadatan Pak? Baik Mbak, mulai dari tadi pagi itu sudah terjadi peningkatan arus lalu lintas, di mana untuk konting yang berada di jalan tol itu sudah lebih dari itu. Kemudian berbarengan juga dengan pelaksanaan kegiatan mudik gratis di mana banyak kendaraan besar berupa bis yang mengangkut para pemudik ke arah Jawa Tengah ya, atau ke arah timur, kemudian menambah kepadatan. Setelah itu dilakukan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di beberapa penggal jalan, yaitu untuk melintasi beberapa hambatan. Namun setelah dilaksanakan beberapa saat, bangkitan ini makin meningkat dan diputuskan untuk melaksanakan one way lokal dari mulai kilometer 70 sampai dengan kilometer 188. Oke. Setelah 3 jam dilakukan one way, ternyata peningkatan arus lalu lintas semakin tinggi dan diputuskan untuk menambah panjang one way yang dilakukan dari mulai 70 sampai dengan 188 menjadi kilometer 70 sampai dengan 210. Namun tadi sore sampai dengan pukul 17.00 peningkatan arus makin bertambah, kemudian akhirnya diperpanjang kembali untuk one way sampai dengan kilometer 246 yaitu di Pejagan. Sementara untuk kendaraan-kendaraan yang dari arah timur itu nanti dikeluarkan di Brebes Barat yaitu di kilometer 21. Jadi kondisi saat ini masih terkendali. Untuk peningkatan arus memang sudah terjadi dari mulai tadi pagi sampai dengan malam ini. Oke, Pak, secara volume kendaraan apakah ini sudah menggambarkan bahwa puncak arus mudik sudah terjadi atau masih akan terjadi di beberapa waktu ke depan? Saya rasa ini merupakan awal dari puncak arus mudik, di mana kita sudah juga memprediksi bahwa hari ini adalah hari terakhir kerja masyarakat, kemudian besok sudah memasuki masa libur Lebaran atau mulai awal libur Nyepi, kemudian akan digunakan masyarakat untuk melaksanakan perjalanannya. Dan ini kita sudah antisipasi dengan cara menempatkan personil dan mempersiapkan cara bertindak yang sudah kita siapkan. Dan apa yang kita prediksi ternyata betul, mulai tadi pagi terjadi peningkatan yang cukup signifikan, kemudian stagnan dan tidak turun sampai dengan sore hari ini. Dimungkinkan besok pagi perkiraan sama seperti beberapa hari yang lalu selepas sholat subuh itu akan terjadi peningkatan kembali kendaraan-kendaraan dari arah Jakarta terutama menuju arah
timur maupun nanti ke arah barat dan selatan. Oke, Pak Aryas, ini one way lokal sudah mulai diterapkan, begitu juga dengan kontraflow. Lalu bagaimana dengan sistem ganjil genap, Pak, yang juga sudah dipersiapkan oleh pihak kepolisian? Ini juga sudah akan mulai diterapkan dan pada situasi seperti apa? Jadi salah satu upaya untuk meningkatkan kapasitas jalan adalah mengurangi jumlah kendaraan yang akan melintas atau mengatur jumlah kendaraan yang melintas pada satu tempat hingga tidak terjadi penumpuk. Salah satu yang dilakukan adalah menganjurkan masyarakat untuk melakukan perjalanan sesuai dengan kendaraan nomor polisi kendaraan yang dimiliki atau yang lebih dikenal dengan ganjil genap. Ini kita himbau masyarakat untuk melaksanakan perjalanan tersebut. Tujuannya adalah untuk kebaikan bersama hingga tidak terjadi penumpukan di hari-hari tertentu. Seperti kita tahu bahwa puncaknya adalah di 3 hari terakhir, di tanggal 28 besok, 29 dan 30. Ya, diharapkan apabila masyarakat mematuhi akan terbagi sama rata untuk jumlah pemudik yang ada. Untuk program ganjil genap ini sendiri, kita melakukan pemantauan dengan sistem alat yang ada, menggunakan sistem etle, hingga untuk melakukan pendataan terhadap kepatuhan masyarakat untuk melaksanakan anjuran yang disampaikan. Oke, kapan Pak ganjil genap ini akan diberlakukan atau pada situasi seperti apa sehingga perlu diketahui oleh pemirsa di rumah dan juga para pemudik tentunya akan melakukan perjalanan? Sebetulnya ini kan berupa anjuran. Jadi berupa anjuran pada saat kita memulai masa mudik lebaran dari mulai hari Jumat minggu lalu di tanggal 21 sore yang diprediksi akan terjadi peningkatan gelombang pertama keberangkatan mudik, ini sudah kita anjurkan masyarakat untuk mematuhi anjuran tersebut. Dan lebih kita inginkan agar masyarakat juga boleh mematuhi pada saat puncak arus mudik di tahun ini, yaitu di tanggal 24, 29, dan 30. Oke, Pak, kalau ini sifatnya anjuran, apakah juga dipersiapkan sanksi bagi mereka yang kemudian tidak mematuhinya? Karena ini bersifat anjuran, ya bersifat anjuran. Namun kita tetap melaksanakan evaluasi terhadap kepatuhan terhadap masyarakat, di mana di titik-titik tertentu dengan menggunakan sistem etle kita melakukan pendataan, ya pendataan berapa tingkat kepatuhan masyarakat terhadap anjuran yang diberikan. Namun kembali lagi bahwa operasi ketupat adalah operasi kemanusiaan yang mengedepankan tindakan preventif. Nah, untuk melaksanakan penegakan hukum itu lebih kepada pelanggaran lalu lintas yang berpotensi terhadap menimbulkan angka kecelakaan atau fatalitas kecelakaan. Oke. Berarti tidak ada tilang begitu ya Pak yang akan diberikan kepada para pemudik yang kiranya tidak mematuhi anjuran yang diberikan kepolisian? Ya, demikian. Jadi kita bersifat himbauan, ya, tapi ini untuk kebaikan kita bersama. Karena kembali lagi kita melayani masyarakat sebaik-baiknya untuk kepentingan bersama hingga mudik ini menjadi mudik yang aman, nyaman, dan berkeselamatan. Oke, baik Pak Aryas, kita nanti tentu masih ingin tahu informasi atau update terkini dari kondisi lalu lintas ataupun juga para pemudik yang sudah melaksanakan perjalanannya. Bu Ellen, melihat penjelasan dari Pak Kabak-Sop Korlantas Polri tadi, sepertinya sejumlah rekayasa atau sistem ini sudah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan yang terjadi. Bagaimana Bu Ellen melihatnya? Sudah efektifkah? Ya, menurut saya sih mudik itu sudah banyak pengalaman sebelum-sebelumnya. Ya, kalau sebelumnya masih ada COVID, tapi 2-3 tahun terakhir ini sudah ada pengalaman-pengalaman yang bisa dipetik untuk kebijakan-kebijakan yang tahun ini. Dan itu sudah dilakukan simulasi-simulasi. Nah, ganjil satu arah dan kontraflow itu sudah dilakukan juga sebelum-sebelumnya dan sangat bisa diperhitungkan. Artinya bisa dilakukan simulasi dengan cepat. Kemudian sebenarnya yang tidak terlalu banyak yang dirugikan. Artinya kalau terjadi kontraflow atau terjadi satu arah, yang lawan arah saja yang dalam tanda kutip dirugikan, tapi jumlahnya lebih sedikit. Karena memang arus dari Jakarta, Jabodetabek itu lebih banyak ke arah timur. Ya. Dan juga kalau kontraflow itu lebih melihat soal keselamatan. Ya, karena itu ada yang berlawanan arah, menggunakan jalur yang harusnya satu arah menjadi 2 arah, ya di jalan tol pula. Nah, itu
sangat diperlukan kehati-hatian Oke. dan pengawasan yang sangat ketat. Karena pernah dulu sebelum-sebelumnya yang mereka bikin kontraflow sendiri gitu kan. Jadi itu juga harus sangat diawasi. Oke. Untuk sistem ganjil genap seperti apa Bu Ellen melihatnya? Ini katanya sifatnya masih anjuran Iya. gitu Bu Ellen. Justru itu kalau ganjil genap menurut saya sih kurang efektif karena ganjil genap itu kan sebenarnya ada yang harus bukan himbauan. Harusnya itu bisa terjadi dengan efektif kalau itu benar-benar jadi aturan. Okay. Nah, tetapi untuk arus mudik ini sulitnya adalah yang akan dirugikan sama-sama orang yang mau mudik. Oke. Ya, jadi saya punya ganjil tidak boleh lewat ketika genap kan, padahal saya mau mudik juga gitu. Jadi dan itu informasi itu menurut saya sih belum terlalu dimengerti oleh masyarakat, gitu ya. Kecuali yang dalam kota aja. Termasuknya baru nih Bu ya? Ya baru dan menurut saya kurang bisa disimulasi dari awal, karena kan kita juga tidak tahu berapa persen sih yang ganjil, berapa persen yang genap. Kalau yang waktu di dalam kota simulasi awalnya kita anggap 50%. Tapi untuk perjalanan luar kota, perjalanan mudik seperti ini kan agak sulit. Dan juga misalnya saya punya ganjil, kan ini adalah masa lebaran dan liburan. Ya, jadi ada juga orang yang liburan, ke sana akan tinggal di hotel, dan ketika saya ganjil nggak boleh lewat, hotelnya udah di booking ya. Seperti itu. Jadi ada hal-hal yang bisa merugikan pemudik. Oke, baik Bu Ellen, menarik. Dan Pak Rian pasti juga dari tadi sudah menyimak dan sudah memiliki analisisnya juga nih Pak Rian. Kita pengen tahu juga pandangan Pak Rian nanti menyikapi kebijakan nih Pak yang termasuk baru mengenai sistem ganjil genap yang kemudian diberlakukan. Tapi dijawabnya nanti ya Pak Rian ya, usai jeda. Dan terima kasih kepada Kabak Ops Korlantas Polri, Pak Arya sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam untuk membagikan informasinya. Sehat selalu dan selamat bertugas Pak Arya. Dan usai jeda pemirsa, Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda.